Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masuk ke bab ta'limul muta'allim, lanjut ke pembahasan yang terakhir. Kita bahas itu mengenai tentang apa kiat kita jangan sampai mudah kehilangan hafalan. Ya, sedikit mengulang. Ya, wa amma ma yurithu nisyan wal fal ma'asi wa kathratu dhunub wal humum wal ahzan min al-umur ad-dunya wa kathratil isghali wal ala'iq. Adapun yang dapat merusak amalan hafalan itu ya, adalah banyaknya berbuat maksiat, banyak dosa, banyak susah prihatin mikirin urusan harta, dan terlalu banyak kerja. Semuanya bikin puyeng. Jadi yang dikatakan ingatan untuk menyimpan memori itu kan hafalan. Kita datang ke majelis, kita dengerin tausiah, kita dengerin taklim, kita dengerin ilmu-ilmu untayan tausiah itu bukan pada porsi yang dihafal aja, tapi diingat, dibawa pulang. Kalau orang kebangetan sibuk sama kerjaan, sama urusan-urusan yang mengalpakan kita, apalagi sampai banyak dosa, ngeremehin amalan-amalan ibadah, akhirnya ingatan kita dari tausiah, untayan-untayan yang kita hadiri itu nggak ingat. Itu maksudnya bukan cuma hafalan yang lagi pengen hafal, tapi karena ada ingatan yang harusnya dia bawa pulang, yang harusnya dia simpan dan dia amalkan, ini hilang. Gara-gara apa? Sibuk mau ada urusan dunia. Jadi anjurkan untuk mengurangi itu atau meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu menyibukkan urusan, apalagi sampai dekat sama apa? Maksiat. Ila sa'ir wa yaqulu ba'du kullu maktuban amantu billahi wahdah al-ahad al-haq wahdah la syarika lah. Kita disuruh minta dan berdoa, ya Allah, aku beriman kepadamu yang maha tunggal, maha esa, maha hak, dan tiada sekutu baginya. Ini kalau kita banyak-banyak sholawat juga atas Nabi, salah satunya mengekalkan kita akan memori-memori kita di majlis. Ingatan. Kalau sekarang kita bilangin hafalan udah ketuaan, pantas nggak pantas lah kalau dibilangin lu pada ngapal nggak, udah umur udah pada banyak. Bukan diingat maksudnya. Hafalan itu kan bagian dari memori yang tersimpan. Tapi kalau ingatan, bagian dari hal-hal yang kita ingat dan kita simpan juga. Walaupun secara harfiah kita nggak mengingatnya, tapi secara maksud kita ingat. Coba kalau lagi kita hadir di ta'lim sekarang kan maksudnya tahu kan, paham kan. Nah ini salah satunya juga membuat satu memori yang tersimpan di belakang saraf otak kita. Walaupun secara mudah dan secara gamblang adalah yang tersimpan itu maksud, bukan harfiahnya. Lebih-lebih kalau secara harfiah dan hurufnya, perkata dari ustadz yang ngomong, dari ayat yang dibaca, dari Quran yang dilantunkan, ingat semuanya. Nah itu hafalan per harfiah secara huruf. Tapi yang dimaksud di sini juga bukan cuma hafalan harfiah, tapi kita hafal dengan maksud yang kita bawa. Ila sa'ya as-si'run as-sakutu ila waqi'i su'il hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, kedudukan buruknya hafalanku kepada waqi. Jadi dia pernah mengadukan, dia pernah mengadukan satu buruk hafalan kepada waqi. Lalu beliau menyuruhku untuk apa? Meninggalkan maksiat. Arsyadani ila tarkil ma'asi, suruh ninggalin maksiat.
Sesungguhnya kuatnya hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Sang Ilahi Rabbi. Fa inna hifdhi fadlu min ilahi wa fadlullahi la yu'ti lil 'asi. Karena saking mulianya ya satu ingatan baik itu kedudukannya dari Allah, maka dia tidak diberikan sama orang yang penuh dengan maksiat. Jadi kita disuruh ninggalin dah yang aroma-aroma maksiat kalau emang kita pengen ingat, kita pengen rekam, kita pengen bawa amalan-amalan majelis kita. Kalau dulu zaman jahiliyah kita nyentengin, kalau zaman-zaman jahiliyah kita nggak begitu hati-hati sama omongan, sama pandangan. Sekarang udah mulai tuh ngerapiin nata diri kita, sehat supaya gampang melekatnya, gampang diamalinnya. Nah ini karena bagian dari ad-dinun nasihat. Agama itu datang sebagai nasihat. Kalau memang nasihat itu adalah ilmu cahaya yang harusnya disimpan dari Sang Khalik, maka dia tidak akan tersimpan pada ahli maksiat. Yang dikatakan syair tadi dari dalamnya Imam Syafi'i, fadlullahi la yu'ta lil 'asi. Sesungguhnya keutamaan ilmu itu gak masuk semua orang-orang yang suka maksiat. Dan juga di sini ada anjuran suruh kita untuk sering-sering bersiwak untuk menguatkan hafalan kita. Wasiwak wa syarbul asal wa akal kudda as-sukkar wa akal 21 zabibatan hamra'a kulla yawmin ala rikin yurithu hifd wa yushfi min kathir min amradi wal asqam wa kullu ma yuqallilu al-balgham wal rutubat yazidu fi hifd wa kullu ma yazidu fi al-balgham yurithu nisyan. Jadi anjuran untuk mengingat ya, untuk ingatan kita biar gampang diingat itu juga berkaitan sama amalan-amalan sunnah, juga sama makanan yang gizinya itu juga jelas ya, teruji. Kan ada tuh makanan yang sifatnya wanginya enak tuh, kayak dicampur apa namanya kayu manis ya kan, kayu manis kan juga harum, atau kapulaga, ada teh kalau di Arab itu ada yang campur kapulaga, enak, harum ya, mancing memori kita juga akan lebih kuat lagi. Terus juga di sini dikatakan apa? Makan 21 anggur merah itu. Ya, ihda wa isrina zabibatan hamra. Anggur merah ini yang kalau sekarang disebutnya apa namanya? Kismis. Nah, kismis itu kan bagus buat kekuatan imun tubuh. Ya, dia juga ada zat-zat baik buat otak. Kalau anak kecil tuh dikasih 7 butir itu bagus. Kismis. Samping ada kelebihannya dulu orang-orang Arab itu sering gaduhin kismis itu, rupanya sekarang diteliti bahwa kismis direndemin aja dari air solnya itu, air apa namanya? Air infus ya, infus water itu rupanya manfaatnya banyak. Yang direndam dari air kurma atau dari kismis, kalau dimakan 7 butir dia menguatkan hafalan kita. Memori kita itu mudah terpancing untuk diingat. Ya, ini salah satunya juga berkaitan sama nasihat-nasihat yang kita dengar. Gitu. Kita juga ngelestariin itu kan biasanya kalau orang pulang haji dikasih tuh atau pulang umroh ya sasetan. Itu kalau kita mau beli online sekarang juga ada. Ya, barang seperempat kita minumnya 7 butir atau makan 7 butir kalau lagi dalam keadaan perut kosong atau pengen tidur. Kalau pengen tidur kita kagetin aja anak kita, istri kita. Itu kalau ada makanan bergizi yang sifatnya itu menguatkan memori, itu pasti itu ada kebaikan yang menjauhkan setan nggak betah di dalamnya. Jadi menjauhkan memori kotor, mendeketin hal-hal yang baik. Tubuh kita jadi terpancing untuk apa? Gagah istilahnya, gesit lagi, semangat lagi. Ya kalau orang makan kurma tuh, yang benar-benar dia Bismillahnya lillahi ta'ala, niatnya pengen memanjangkan memori, menguatkan memori, itu maksudnya juga jauh, nggak kepikiran, nggak keingetan. Keberkahan dari ilmu kalau kita lagi pengen nerapin hanya sekadar makan kurma, tapi dengan niat yang betul-betul kita pahami, maka akan ada faedah lebih dari itu. Ya faedahnya kita akan dijauhkan dari godaan-godaan setan. Godaan setan yang termasuk apa? Pikiran-pikiran kotor.
yang berlebihan, mikirin kerjaan yang Masya Allah bikin otak buntu ya, yang bukan urusannya dipikirin juga. Jadi kan kerjaan setan kalau lagi pengen ngerayu kita. Habis makan apa lu tau? Lontong sayur, pantes. Pikirannya kagak-kagak, santan semua isinya. Ini karena kita disuruh kita untuk bertafakur. Mungkin juga waktu kita makan doa kita kagak baca, kita ngeremehin aja makan, gue lagi lapar. Baca sholawat, bismillah. Kita mulai apa-apa yang kita pengen makan, kita lahap itu untuk memanjangkan hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Ya minum air begitu juga, bismillah. Ya. Kalau kita ingin memori kita kuat, pengen iblis jauh dari kita, makanan yang masuk dalam tubuh itu diniatin untuk ibadah. Apalagi memang dasarnya baik. Apa itu ya, kurma yang tadi kan, anggur kismis. Jadi didukung dengan zatnya yang betul gitu loh, bukan cuma dari niatnya. Karena niat mulia itu menguatkan apa makanan yang masuk, apalagi zat kemuliaan itu didukung sama hal-hal yang baik. Nah, kita disuruh untuk milih yang baik-baik tadi kan. Dan juga ada kelebihan dari apa-apa yang kita makan, bukan cuma sekedar hafalan yang dikatakan di sini wa yusfi min katsirin minal amrad. Ya, dia bisa nyembuhin dari berbagai macam penyakit. Dan apa aja yang bisa juga mengurangi dahak. Ya. Wa kullu ma yuqallilul balgham war rutubat. Ya, karena memang banyaknya dahak ya, itu bisa melemahkan apa? Melemahkan hafalan. Ya kita kalau lagi bilang dikit-dikit meler aja, apa yang kita mau pikirin coba? Aduh, udah perasaan udah gak bisa konsentrasi, meler aja. Ada obat yang memang secara alami itu mengurangi lendir. Kalau zaman sekarang mungkin pakai cara gurah ya, itu bagus. Nah, lendir itu rupanya menjadi penyebab, atau dahak itu menjadi penyebab lemahnya hafalan kita. Ya kalau kita berpikir normal aja, kalau lagi misalnya cuma udah buyang banget rasanya. Tapi kalau ada orang-orang yang memang dalam keadaan perlu bilang aja masih ingat, berarti dia punya kelebihan. Wa qad dzakara annahu la yanbaghi lil 'aqil an yahtamma li amri dunya li'annahu yadur wa la yanfa'. Dan juga disebutkan pada pasal yang lalu, kita udah pernah bilang ya, bahwa orang yang berilmu itu nggak perlu pusing dengan urusan dunia. Kita udah bilang kan yang dulu, kita udah pernah sebutkan. Karena emang thalabul ilm atau santri, atau emang kita jemaah yang udah paham, mau memahami ilmu, itu kita nggak perlu khawatir sama urusan rezeki dari Allah. Kalau kita paham, insya Allah ada rezekinya. Kalau udah itu kita capai di bab pertama, waktu lagi menuju ke bab hafalan dan ingatan kita, asahan ingatan kita, ngapain kita punya sama urusan dunia? Kan begitu tuh, kita buat memori balik lagi kemarin. Kalau kita pengen jadi santri atau jamaah majlis yang istiqomah, dulu kita punya kamus bahwa urusan dunia akan dijamin oleh Allah bagi seorang yang belajar ilmu agama, maka korelasi dari kita ingin menghafal kekuatan kita, kekuatan hafalan kita, ya nggak usah terlalu mikirin dunia. Kan tadi kan apa? Kebanyakan urusan dunia kan yang bikin lemahnya hafalan. Kalau kita benar-benar santri, udah nggak usah kita punya atau urusan dunia. Insya Allah datang sendiri. Itu datang sendiri juga perlu dengan ikhtiar, bukan dianggurin, bukan. Artinya jangan kebangetan sibuk, mentang-mentang ini kata Ustaz tawakal aja, enggak. Pakai nganggur mah beda urusan itu. Kita juga bahas kemarin kan, jauhi orang-orang yang nganggur karena bisa nular. Maksudnya jangan terlalu sibuk. Hal-hal yang sifatnya berlebihan akan berdampak negatif pada hafalan, pada sikap, pada keadaan. Harusnya urusan dunia itu menjadi hiburan untuk akhirat kita. Ya hiburan artinya wasilah. Kita cari dunia itu pengen menjadi wasilah syukur kita. Ya Allah Ji, ketemu ini gampang banget ya Ustaz, gampang banget ya ketemu urusan ini. Ya ada yang susah, kita jadi kayak happy aja gitu. Ngadepin urusan susah happy, ngadepin urusan senang juga kita bersyukur. Jadi nggak ada yang sedih untuk orang-orang yang paham akan ilmu. Mana yang sedih? Jadi saya kesediaan lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.